Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita coba untuk mempraktekkan cara menginstal Linux Debian 9 yang berbasis tag ya, itu di aplikasi VirtualBox. Nah, jadi untuk persiapannya itu yang pertama, komputer atau laptopnya sudah terinstall aplikasi VirtualBox ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita sudah punya file ISO-nya. Jadi file ISO dari Linux Debian 9 nih ya. Nah, ini ada tiga file, ada tiga file ISO ya, nanti akan kita siapkan. Jadi untuk menginstal itu yang dibutuhkan hanya file 1 DPD1 ya. Nah, jadi ini persiapan untuk menginstal. Dan ini nanti untuk konfigurasi, baru kita membutuhkan file 2 dan file 3-nya. Jadi kalau untuk instalasi itu hanya dibutuhkan file 1 atau DPD1 ya. Nah, itu untuk persiapannya. Nah, untuk di aplikasi VirtualBox-nya tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi untuk memulainya, kita tinggal klik tanda tambah, kita buat dulu sistem kita buat dulu sistem di virtualnya ya. Nah, jadi kita tinggal klik baru ini baru, kita klik baru, kemudian di sini kita beri nama ya, nama opsional ya. Nah, jadi boleh nama apa aja. Ini contoh di sini saya kasih nama Debian 9. Nah, kemudian tipenya itu saya beri Linux, tipenya Linux. Nah, kemudian versinya di sini ada Linux Debian 32 bit, ada Debian 64 bit ini ya, Linux 2,2. Jadi karena file saya file Linux-nya itu 86 atau 32 bit. Nah, jadi di sini kita pilih yang 32 bit ya. Nah, kemudian klik lanjut. Ini ya untuk pengaturan memorinya. Jadi pengaturan memori itu kita biarkan saja secara default itu sebesar 1 MB ya, 1024 ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini pilih yang buat harddisk virtual sekarang. Nih, centang di buat harddisk virtual sekarang. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu buat. Nah, kemudian di sini kita pilih yang PDA, VirtualBox Disk Image ini ya. Ini PDA. Kemudian lanjut. Nah, kemudian untuk penyimpanan harddisk fisiknya itu kita alokasikan secara dinamik saja. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini pengaturan ukuran atau kapasitas dari sistem harddisknya yang akan kita install. Ini cukup 8 GB saja ya. Nah, jadi kalau mau ditambah juga boleh, yang penting jangan dikurang ya. Nah, jadi ya minimalnya 8 GB ya. Nah, jadi kalau sudah 8 GB ini kita klik buat. Nah, untuk sistem di VirtualBox-nya itu sudah jadi. Nah, ini sesuai yang sudah kita buat tadi, Debian 9. Nah, kemudian sebelum kita menginstal ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur. Nih ya. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian di sini ada umum, ada sistem, ada tampilan, dan ini boleh diatur ya. Tapi untuk penginstalan yang berbasis tag ini ada dua tool yang perlu kita atur. Yang pertama penyimpanan, karena di sini masih kosong ya. Penyimpanan kosong, jadi nanti di sini kita masukkan file ISO DVD-nya, file ISO dari Linux Debian-nya. Nah, ini kita masukkan yang file 1 DPD1 ya. Nah, ini kita masukkan sini sampai muncul file ISO yang DPD1 di penyimpanan di sini ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu di tool jaringan. Nah, jaringan, kalau misalnya kita mau pakai 2 adapter boleh, kita mau 3 adapter juga boleh, tapi kalau misalnya hanya 1 adapter juga boleh. Di sini saya pakai 2 adapter. Jadi nanti untuk adapter satunya saya pilih sebagai NAT. Nah, jadi kalau NAT ini nanti dia akan
secara otomatis mendapat jaringan internet dari jaringan Windows-nya ya. Nah, kemudian untuk adapter 2 ini kita fungsikan dulu. Nah, inilah nanti yang akan membuat jaringan hostnya ya. Nah, ini kita pilih adaptor hanya host. Nah, kemudian kita pilih di sini virtual adapter. Nah, kemudian pilih OK. Nah, jadi pengaturannya sudah selesai sampai sini. Nah, ini bisa kita klik mulai. Oke, ini tampilan mulainya seperti ini ya. Jadi ada beberapa pilihan, ini terutama yang grafik install, kemudian install. Jadi kalau grafik install ini kita pilih kalau kita mau menginstal yang berbasis GUI atau yang berbasis grafik. Karena di sini kita mau menginstal yang berbasis teks, nah, jadi kita pilih install saja. Pilih kemudian tekan enter. Nah, kemudian di sini ada permintaan pemilihan language ya atau bahasa. Nah, di sini kita pilih saja English, kemudian enter. Nah, kemudian di sini diminta country ya. Country kita pilih yang order saja. Order, kemudian pilih enter. Nah, kemudian kita pilih yang Asia. Asia, kemudian kita pilih Indonesia, enter. Ya. Nah, kemudian untuk country to base default-nya itu kita pilih saja yang United States ya. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian untuk keymap to use-nya itu kita pilih juga American English. Enter lagi. Ya. Proses loading. Nah, di sini karena tadi kita mengaktifkan 2 adapter. Nah, jadi dia muncul 2 adapter di sini. Primary networknya itu jadi 2 dia. Jadi kita pilih aja yang untuk di jaringan Linux-nya, kita pilih yang bawah ya, yang NPOS 8, kemudian enter. Nah, ini untuk continue without a default route. Nah, ini pilih no, enter saja ya. Untuk pilih tekan enter. Kemudian untuk network configuration methodnya itu kita pilih yang do not configure the network, artinya kita tidak mengatur konfigurasi networknya dulu pada saat penginstalan, tapi nanti kita untuk pengaturan networknya itu nanti setelah selesai kita menginstal ya. Nah, jadi kita tekan saja, kita pilih yang do not configuration, nah, kemudian enter. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nama hostname. Hostname boleh nama kita sendiri. Contoh di sini saya buat Abdul Karim. Ya, kemudian enter. Nah, kemudian untuk root passwordnya opsional, boleh apa aja ya. Di sini saya kasih password 1234. Kemudian kalau sudah enter, nah re-enter, masukkan lagi password 1234. Nah, untuk full name-nya saya buat nama seperti tadi. Kemudian enter lagi. Nah, username for your account-nya enter lagi. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password lagi 1234. Nah, di sini untuk pemilihan city atau kota, untuk time zone, nah itu kita pilih yang western ya, bagian barat. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini untuk
partition metodenya itu kita pilih yang paling atas, yang use entry disk ya, yang sudah kita buat tadi 8 GB tadi. Nah ini dia ya, nah kita pilih yang 8 GB tadi. Nah kemudian untuk skema partisinya itu kita pilih yang satu partisi ya, jadi 8 GB tadi kita jadikan hanya satu partisi saja. Jadi semua sistem akan terinstall di satu partisi sebesar 8 GB tadi ya. Nah, kemudian enter. Nah kemudian enter lagi, finish. Nah di sini right to change to disk, kita pilih yes ya, karena ini proses penginstalannya. Yes. Kita tunggu sampai prosesnya agak selesai. Ini memakan waktu agak lama ya. Nah untuk scan another CD or DVD itu kita pilih no. Kemudian use a network mirror-nya juga kita pilih no. Enter. Nah ini juga untuk participate in package survey itu kita pilih juga no. Nah, di sini untuk pemilihan software yang akan kita install. Jadi, karena di sini kita mau menginstal Linux Debian yang berbasis TeX. Nah, jadi untuk Debian desktop environment-nya ini kita hilangkan tanda bintangnya ya, dengan menekan tombol spasi. Ya, kemudian print servernya juga kita hilangkan tanda bintangnya. Nah, jadi kita hanya memilih yang standar sistem utility saja ya. Nah, jadi cukup satu aja yang kita pilih. Nah, itu kemudian continue, dan untuk melanjutkan atau continue itu tekan tombol tab ya. Nah, kemudian enter. Oke, ini permintaan install the group bootloader. Nah, jadi pemanggilan pertama sistemnya ya. Jadi ini kita install saja bootloadernya itu yes. Nah, kemudian
kita letakkan di harddisk yang sudah kita buat yang 8 GB tadi ya. Pilih yang bawah, kemudian enter. Jadi ini finishing the installation. Itu kita pilih continue. Oke, penginstalan selesai. Kita tinggal coba masuk ke sistem yang sudah kita buat tadi. Kita pilih yang ini, ke group loader tuh ini tadi yang kita install ya. Jadi kita pilih yang Debian GNU Linux ini. Kita pilih atas, kemudian enter. Ini ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan akun ya. Kita masuk ke akun root saja, coba root, kemudian passwordnya yang tadi kita masukkan. Oke, nah sampai di sini proses instalasi selesai dan berhasil ya. Jadi proses instalasinya berhasil. Jadi langkah selanjutnya nanti kita akan coba konfigurasi. Oke, untuk instalasi cukup sekian. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum.